Sekarang zaman berganti, musim berubah. Orang tidak lagi hormat kepada alim ulama. Nenek mama seperti pohon beringin yang rimbun. Batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung, akarnya tampe baselo. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Betul? Tapi ada puluh orang namanya Bu. Ditampe kami nenek mama tidak bantu itu Pak Ustaz. Daunnya tidak tampe balendong, batangnya tidak lu tampe basanda. Itu bukan pohon beringin, itu pohon bonsai. Nenek mama awak menjaga adat istiadat, alim ulama awak siap menjaga budaya agama warisan di bumi Minangkabau. Diam. Aniam. Ada hadisnya, as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Jadi kalau ada orang diam tanda setuju. Mana tahu bapak beko bertanya ke ibu, "Ma, boleh papa nikah lagi?" Lalu kemudian ibu diam. Hati-hati. Itu berarti tanda waspadalah. Cari toh hadis tentang diam tanda setuju itu. Zaman dulu anak gadis kalau inyo akan dipinang oleh lelaki, maka apaknya mempersilakan inyo datang ke ruang tamu. Dipanggilnya anaknya, "Aminah, coba teh mani tadi ke ruang tamu." Laki-laki nan ingin meminang tulah ado. Lalu kemudian inyo pun keluar dari kamar, inyo membawa tabu lawang. Jadi kalau awak buatkan video pendeknya, backsound musiknya, lalu anak lelaki tadi pun mencalik kayaknya. Nah, inyo pun sambil meletakkan air teh tadi pun mencalik jo. Sesudah tamu pulang, apaknya pun bertanya, "Anak, kan indak salamonnya bantu iko. Baa tadi anak lajang nakama minang, setuju lai adoh di hati." Inyo diam. Berarti diam tanda. Anak gadi dulu. Anak gadi kini, kalau ditanya, "Mau sama anak lajang nanti buat tadi?" Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kurang malu. Indak lagi menjaga adat istiadat. Tidak lagi menjaga kehormatan. Perempuan Minangkabau, bajunya baju kurung. Betul? Kenapa bajunya berkurang? Sebab auratnya berkurang, tidak nampak bentuk dan lain sebagainya. Rambutnya batutui, tidak ada orang Minang rambutnya terbuka. Ambo buka di internet, baju orang Minang 100 tahun yang lalu. Ambo simpan fotonya di handphone. 100 tahun yang lalu, 1800-an, orang Minang sudah tertutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sekarang orang membuka rambut macam sarang tawon. Khoate, 3 warna, merah, kuning, gelap. Itu tidak ada di bumi Minangkabau, apalagi di Lawang. Kalau ingin negeri kita ini tetap aman, damai, maka kita mesti jaga syariat ini sampai hari kiamat. Tapi Abdul Somad tak ada kekuasaan. Abdul Somad hanya tabligh akbar di tanah lapang. Abdul Somad hanya ceramah. Yang bisa punya kekuasaan adalah nenek mama. Yang punya kekuasaan adalah anggota DPRD, membuat perda, peraturan daerah, tidak boleh keyboard tunggal, pakai penyanyi rock pendek, pesta sampai jam 12 malam. Setuju? Tidak boleh ada tawuran, tidak boleh ada judi, tidak boleh ada maksiat. Saya pakai narkoba, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang habis duit saya tidak ganggu kamu. Apa salahnya? Itu logika orang kini. Jangan minum khamar, jangan pakai ganja, jangan main judi. Yang kalah ambo, piti-piti ambo, urus saja surgamu, jangan urus neraka. Memang yang mabok waang, memang piti-piti waang. Tapi kalau galodo, tsunami, gempa bumi datang, maka rumah ambo kanai juo, bonga. Betul apa nak mau kecilkan kau? Kalau datang azab Allah, apakah orang nan jahit saja nan kanai? Nan baik kanai jo, maka jangan awak diam. Diam pula. Diam. Orang nan diam mencaliak kebatilan. As-sakitu anil haq, orang yang diam. Setan akhras, setan bisu. Sudah setan bisu loh deh. Maka anak-anak muda siap untuk menantang
dengan kebenaran, yang batil ditentang dengan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan akan hilang. Tapi kalau orang nan waras sadonyo diam, orang nan sehat sadonyo diam, orang gilo nan mengecek, maka lamo-lamo orang nan waras ragu dengan kewarasannya. Siapa sebenarnya gilo? Ambo punya gilo. Saking banyaknya orang gila mengecek, orang gila mengecek, orang gila mengecek, orang waras diam saja. Saking banyaknya orang batil ngomong, orang batil bicara, orang betul ragu dengan kebetulannya. Yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul, betul batil, batil, betul, betul batil. Yang batil bicara di internet, yang batil bicara di medsos, tapi yang betul diam. Maka akhirnya masyarakat bingung, betul? Maka kalau engkau bukan ustadz, bukan alim ulama, sebarkan video-video, tapi bukan menyebarkan hoax. Handphone, Instagram, Facebook, YouTube dipakai untuk menyebarkan dakwah kebaikan. Ini video Ustadz Somad dipotong-potong oleh anak-anak muda. Kameranya banyak sekali, kamera yang bertangkai bertiang. Ada tuh tak baca. Mohon maaf, ini kamera hidup. Karena kadang ditampai lain banyak kamera waktu ambo tanya, dek media, kebetulan kamera kami ada bermasalah, boleh kami minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Tapi untuk apa? Untuk gaya-gaya saya. Orang lawang tidak pandai pencitraan. Mereka berbuat dengan kebaikan dan kebenaran. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah pukul, kenapa jamnya kau tidak bergerak? Kalau awak mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah tetangga, kawan, sahabat bisa ikut ke liang lahat? Bisa, kalau sama-sama kena Covid. Sama-sama mati satu liang. Tapi kalau bapak hidup, ibu meninggal, ibu hidup, bapak meninggal, maka kata-kata yang selalu dikatakan, si hidup semati sayang, aku hidup, kau mati. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Kurang jelas. Mau ikut? Yang ikut bersama ibu hanyalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, apa kata Ustaz? Sapu kepala anak yatim, usap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Berikut ini penyerahan santunan uang sekolah anak yatim yang akan diserahkan oleh ibu ketua komunitas. Wah, sapu kepala anak yatim. Kepala anak yatim yang gondrong-gondrong saja nanti usap. Yang gundul, enggak. Karenanya memahami secara tekstual. Sabananya anak yatim iko kurang kasih sayang, apanya lama ningga, maka awak usap. Nambo bertanya ke anak yatim, bapak dulu anak yatim? Yo Pak Ustaz, apa mau meninggal? Apa yang paling menyakitkan seketika masih anak yatim? Di sekolah ampun tak menyakitkan. Di masjid ampun tak menyakitkan. Lalu yang menyakitkan semasa anak yatim itu apa? Waktu kami dipajang di muka orang ramai, dibacakan berikut ini anak yatim, dipajang di muka orang ramai, rasanya muka kami Ustaz, kami pun tertunduk malu. Dan ketika pulang ke rumah kami buka amplopnya 10.000. Mempermalukan anak yatim. Maka ketua yayasan kami dari Pekanbaru, Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Al-Nabdinar namanya. Anak yatim jangan kita pasang, jangan kita pajang, jangan kita pertontonkan. Lalu bagaimana? Kita mengantar berasnya ke rumah anak yatim. Kita yang mengantar. Ibu membeli baju. Iko bulan Juli, anak sekolah tahun ajaran baru. Baju anak yatim sobek, koyak. Bapak yang membeli ke pasar. Baik ke Bukit Tinggi, Bali. Yang mengantar ke rumahnya ibu. Jangan bapak. Beko kan lo bapak nama taruh, punya amaknya rancak lo. Beko bermasalah, pecah perang dunia ketiga. Sebelum Putin menyerang Ukraina, alah peladak duluan dia wak. Gara-gara sana salah, Ustadz Somad dia disalah. Iko gara-gara ceramah Ustadz Somad kok.